Pilpres 2019 merupakan pertaruhan calon petahana Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan kepemimpinan 2 periode dalam konstelasi perebutan suara jumlah pemilih muda. Ternyata lebih dari 30%. Jumlah tersebut tidaklah sedikit, mereka inilah yang masuk dalam kategori generasi milenial. Generasi yang dinilai kritis dan juga tidak terikat. Bagaimana kiat Jokowi dan Ma'ruf Amin untuk menggait kaum muda tersebut? Sudah bersama kami di studio ada Samara Amani, Ketua DPP PSI. Samara, selamat pagi. Pagi. Dan juga ada politisi muda dari Partai Nasdem, Mandira Isman. Mandira, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Ya, Samara dan juga Mandira, kalau generasi milenial ini melihat pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin seperti apa sih? Mungkin Samara dulu deh. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf ya, dan utamanya Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kan selama ini memiliki kesan yang dekat dengan milenial. Ya. Dan juga milenial itu kan memang gayanya simple, otentik, dan juga tidak formal. Nah, sementara Pak Jokowi mampu menampilkan itu. Ya, gayanya Pak Jokowi santai, pakai sneakers dan lain-lain. Tapi juga yang lebih penting dan lebih substansial adalah kalau misalnya kita melihat survei CSIS pada Mei 2017 lalu, kita melihat bahwa generasi milenial adalah generasi yang optimis. Mereka 82% dari mereka yakin bahwa pemerintah mampu membangun bangsa ini ke depan. 92% dari mereka yakin bahwa masa depan Indonesia itu akan menjadi masa depan yang baik, optimis. Dan Pak Jokowi selalu menawarkan narasi-narasi optimisme selama ini bahwa Indonesia akan menjadi negara ekonomi yang kuat di tahun 2030 dan lain sebagainya. Narasi-narasi optimisme ini menurut saya akan mampu menggait milenial yang memang cenderung masuk dalam generasi optimis, bukan mereka tidak suka dengan permainan politik yang menebarkan ketakutan. Baik, Mandira, berarti Pak Jokowi dengan Ma'ruf Amin tidak akan kesulitan lah ya meraih suara dari generasi milenial. Iya, menurut pendapat saya sih Pak Jokowi insya Allah akan mudah menggait suara milenial. Selain dari penampilan Pak Jokowi yang memang sudah membaur dengan generasi milenial, dari kinerja Pak Jokowi selama ini memang kalau saya lihat dan memang faktanya adalah pro kepada generasi milenial. Contoh Presiden, ya mungkin hanya Pak Jokowi, bukan mungkin, memang faktanya Pak Jokowi yang membangun pertama kali Badan Ekonomi Kreatif. Itu adalah menurut hemat saya bentuk bukti konkret bahwa Pak Jokowi sangat concern kepada generasi muda. Tapi dari pengamatan Mandira sendiri, sebetulnya generasi milenial apa sih yang dicari dari pemimpin? Apa sih yang kemudian mereka butuhkan dari pemimpin yang akan nanti mereka pilih di 2019, Mandira? Iya, kalau ya generasi milenial itu kan identik dengan keterbukaan. Identik dengan apa adanya dan juga dengan ya ingin seorang pemimpin yang bersih. Dan saya melihat sekarang ini pemimpin yang sudah berpengalaman dan bersih itu hanya Pak Jokowi. Terutama dibantu lagi oleh Kiai Haji Ma'ruf yang dimana beliau dulu sudah sering melalang buana di dunia pemudaan, pernah menjadi ketua forum pemuda, ketua GP Ansor. Jadi memang ini adalah pasangan yang saling melengkapi. Dan insya Allah nanti akan menjadi pemimpin yang akan memberikan Indonesia sebagai negara yang besar. Samara, sebetulnya generasi milenial pada saat ini sudah menentukan pilihan mereka belum sih? Yang mereka lihat dari pemimpin mereka itu apanya? Sosoknya kah, programnya kah, atau apa sebetulnya? Kalau saya melihat sebenarnya milenial itu bukan generasi yang cepat menentukan pilihan. Mungkin kita selama ini banyak yang menganggap milenial itu dengan sebelah mata, tapi kalau saya melihat milenial ini justru kritis. Mereka betul-betul serius dalam melihat pejabat publik. Siapa sebenarnya pejabat publik yang betul-betul serius mewakili mereka. Maka itu milenial itu juga melihat siapa sih presiden dan wakil presiden, calon presiden dan wakil presiden yang betul-betul memiliki program visi misi yang mewakili suara kami. Atau mereka hanya ingin meraup suara kami dengan misalnya bergaya-gaya mendekati kami gitu. Jadi bisa kelihatan kalau Pak Jokowi ini kan jelas Pak Jokowi bukan hanya bergaya milenial, tapi Pak Jokowi seperti sudah disebutkan memiliki program-program yang dekat dengan milenial. Pak Jokowi sadar arah Indonesia ke depan yang memang beliau fokuskan pada milenial. Kita dengar Pak Jokowi ingin memiliki roadmap revolusi industri 4.0 dan lain sebagainya. Jadi hal seperti ini tuh sudah dipikirkan oleh Pak Jokowi dan ini saya pikir dilihat oleh generasi milenial daripada sekedar hanya jargon-jargon kosong. Tapi kalau dalam konteks pemilu nih, generasi milenial itu sudah paling tidak menaruh minatnya tidak sih, memberikan perhatian yang besar tidak sih pada pemilu kita pada tahun depan nanti legislatif dan juga pilpres berlangsung bersamaan? Ya, sebenarnya generasi milenial kan presentasi sangat besar ya. Memang ini juga challenge kita semua dan kita semua misalnya di tim Pak Jokowi untuk meyakinkan milenial bahwa kalian harus datang ke TPS dan memilih gitu. Kita berharap turnoutnya gitu ya, tidak banyak milenial yang golput, banyak dari mereka yang memberikan hak memberikan suara mereka, menggunakan hak pilih mereka, karena bagaimana juga persentasenya sampai 55%, artinya kurang lebih 100 juta dari pemilih kita adalah milenial. Memang. Mandira melihat hal yang sama?
Iya, saya setuju dengan Mbak Samara. Memang kita berharap ya pemuda-pemuda ini, generasi milenial sekarang, janganlah golput. Karena tadi seperti disampaikan, nanti generasi muda ini punya andil besar di dalam pemilu 2019. Jadi nanti pemuda inilah yang akan menentukan siapa calon pemimpin yang akan datang terutama di 2019. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu mungkin dianggap kaum muda itu agak apatis terhadap politik gitu dulu katanya. Kalau sekarang Mandira melihatnya gimana? Minat mereka terhadap politik semakin tinggi tidak sebetulnya? Ya mungkin bisa sebagai contoh ya, saya dulu memang cukup apatis, tapi memang semenjak ya zamannya Pak Jokowi ini kita mulai melek politik. Kita melihat ternyata bisa loh, ada loh pemimpin yang jujur, yang pro kepada masyarakat, pro kepada anak muda. Oke, baik. Sekarang kalau misalnya kita mau bilang kalau bagaimana Jokowi dan juga Maruf Amin mendapatkan suara generasi milenial, ini strateginya bagaimana nih Samara untuk masuk ke dalam dunia milenial, meskipun mungkin Jokowi sudah fasih betulnya di situ ya. Sebenarnya sih kalau misalnya kita sih tetap percaya bahwa salah satu tulang punggung yang bisa kita gunakan dalam kampanye kepada milenial adalah media sosial. Karena kalau kita lihat dari data ya milenial mayoritas punya Facebook, punya Instagram, punya Twitter. Facebook dan Instagram kalau dari survei-survei terakhir yang paling banyak dimiliki oleh milenial dan digandrungi oleh mereka. Nah sekarang bagaimana kita kemudian mengemas konten-konten dengan baik, misalnya apa saja program Pak Jokowi, misalnya narasi-narasi optimisme yang selama ini dibangun Pak Jokowi dikemas menjadi konten yang begitu menarik dan disebarkan lewat media sosial untuk merge milenial. Oke, Mandira berarti memenangkan media sosial bisa memenangkan Pilpres. Menurut Mandira bagaimana? Ya itu mungkin salah satu wadah bagaimana kita bisa mendulang suara elektoral ya. Tapi ya tadi saya sepakat juga yang disampaikan Mbak Samara bahwa sebenarnya Pak Jokowi ini tidak perlu menggunakan jargon silahkan pilih saya. Tinggal bagaimana memviralkan kinerja-kinerja yang dulu yang pro kepada masyarakat, pro kepada anak muda untuk ya dikemas kembali, dilihat bahwa ini loh hasil kinerja saya yang memang pro kepada generasi milenial. Media sosial menjadi hal yang sangat penting untuk meraih suara milenial. Mandira, bagaimana kalau kita melawan banyaknya hoax, ujaran kebencian, berita-berita yang tidak benar di media sosial? Padahal media sosial ini sangat penting untuk meraih generasi milenial. Bagaimana Mandira? Iya, tentu kita sebagai pengguna media sosial itu harus bijaksana menggunakan media sosial. Kita terutama generasi milenial kan mayoritas memang sudah berpendidikan baik. Jadi harus bijaksana, bisa melihat bagaimana media yang itu salah dan benar dan dilihat akuntabilitasnya. Apakah media itu cocok untuk diviralkan atau tidak. Tapi secara umum menurut Mandira itu generasi milenial kita itu sudah mampu tidak sih memilah mana yang sebetulnya betul, mana yang salah, mana yang menggunakan data, mana yang kebetulannya nggak benar, begitu sudah bisa di tahap itu sebenarnya generasi milenial. Kalau menurut hemat saya sih mereka sudah mampu, apalagi dengan sekarang akses yang gampang didapat ya. Jadi itu sebenarnya dari diri sendiri. Apakah kita mau menjadi manusia yang baik atau tidak? Samara? Sebenarnya juga selain memang kita sebagai pengguna media sosial harus bijaksana, ini juga kita harus mendorong elit-elit politik. Jadi dalam kontestasi pemilu seperti ini, ketika masa kampanye, pasti setiap orang, karena demokrasi ya, setiap orang akan tertarik untuk berpendapat. Tapi juga bagaimana elit kita mendorong agar tidak ada konten-konten negatif. Jadi kalau elitnya juga tidak memberikan ruang, ada konten-konten negatif, dan juga secara serius para elit politik melawan hoax, tidak menggunakan hoax atau tidak membiarkan hoax dan mengambil keuntungan dari situ, ya kita percaya itu bisa dikurangi. Jadi perlu juga pendidikan politik dari elit politik bahwa tidak boleh ada hoax atau ujaran kebencian atau fitnah atau kampanye hitam yang berada di media sosial. Oke, Jokowi juga baru-baru ini mendatangi, paling tidak memberikan ceramah begitu ya, paling tidak generasi muda dan juga pramuka begitu ya. Itu juga tidak hanya sekedar kemudian hanya mengikuti kegiatan pramuka, tapi kemudian juga aktif dalam kemudian kegiatan media sosial dan juga mampu memilah mana yang benar dan tidak. Menurut dari Samara sendiri sebetulnya Jokowi yang kemudian melakukan strategi kepada pramuka, kepada generasi milenial itu efektif atau tidak sebetulnya untuk meraih generasi milenial ini? Saya pikir cukup efektif karena juga bagaimanapun ya, bukan hanya milenial tapi masyarakat pada umumnya mereka senang untuk didengar. Pasti kita sebagai anak muda dan masyarakat juga tidak ingin pemimpin yang hanya ngajarin tapi tidak mau mendengarkan apa masalah mereka. Nah, pendekatan Pak Jokowi, ajakan Pak Jokowi, termasuk mendekatkan diri kepada generasi milenial, kita seringnya bukan hanya kepada pramuka, kita sering melihat banyak anak-anak muda dari startup, UKM, ketua OSIS diundang ke istana. Di situ saya pikir adalah sarana bagi Pak Jokowi untuk mendengarkan
masalah-masalah generasi milenial, mendapatkan saran dari generasi milenial, sehingga disitulah menurut saya nilai tambah bagi Pak Jokowi, di mana beliau bukan hanya sekali lagi meraup suara milenial dengan cara-cara kampanye biasa, tapi juga mencoba memahami persoalan mereka dengan mendengarkan mereka. Kalau persoalan di milenial sebetulnya sekarang apa sih?